Hai, di video kali ini saya ingin ngomongin tentang melakukan sesuatu dengan hati. Karena apapun pekerjaannya akan terasa lebih menyenangkan kalau kita menikmati suatu pekerjaan tersebut. Dan semua awal kesuksesan itu adalah ketika kita menikmati apa yang kita lakukan. Hai, welcome back to my channel. Bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana saya akan ngomongin apapun. Tapi di video kali ini saya ingin ngomongin tentang melakukannya dengan hati. Apa yang dilakukan dengan hati? Ya apapun, baik itu pekerjaan, tugas, passion, tujuan, dan lain-lain ya. Jadi semua itu supaya berkah, supaya lebih enak menjalankannya, lebih khusyuk melakukannya, harus dilakukan dengan hati. Saya mengutip dari bukunya Denny Dahlan ya. Beliau menyebutkan bahwa ada nama fenomena bernama flow. Denny Dahlan mendefinisikan flow itu adalah sebuah kondisi operasi mental dalam aktivitas di mana seseorang benar-benar terserap masuk ke dalam perasaan energi yang terpusat, kayak yang terpusat nih ya. Hal ini dalam keterlibatan penuh dalam kesuksesan proses aktivitas tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa flow itu merupakan kondisi alami saat kita menikmati apa yang kita lakukan. Nah, sederhananya gini teman-teman, mendefinisikan flow adalah ketika kita, misal dari Jakarta ingin ke Bandung. Di situ kan ada proses perjalanannya tuh. Mungkin kita menggunakan transportasi darat, contohnya mobil mungkin ya. Jadi dari Jakarta naik mobil ke Bandung. Nah, kondisi flow itu adalah ketika di perjalanan Jakarta dan ke Bandung, teman-teman menikmati prosesnya. Entah misalnya di mobil mendengarkan lagu kesukaannya, atau bisa jadi di mobil selama perjalanan menikmati pemandangan dari Jakarta ke Bandung, atau bisa juga ada obrolan menarik dengan para penumpang yang ada di sana ya, baik orang tua, keluarga, sehingga nggak kerasa aja gitu sampai di Bandungnya. Jadi, nah proses flow itu adalah ketika perjalanan tersebut teman-teman menyenangkan, menikmati, dan tidak terasa sebagai perjalanan yang membosankan, malah perjalanan yang sangat mengasyikan. Nah, itu adalah kondisi flow ya, kondisi alami di mana kita menikmati dengan apa yang kita lakukan. Nah, begitu juga suatu proses pencapaian kesuksesan teman-teman. Anggap saja kota A itu adalah permulaan, kota B adalah tujuannya. Anggap saja kota Jakarta adalah awalnya dan kota Bandung adalah akhirnya. Perjalanan tersebut adalah proses teman-teman untuk mencapai suatu tujuannya akhir. Ada orang-orang yang merasa tertekan, merasa berat, merasa pusing, merasa bete, merasa overthinking, dan tidak menikmati perjalanan menuju akhir. Tapi kondisi flow adalah hal kebalikannya, di mana teman-teman merasa bahwa perjalanannya tidak terasa dan mengasihkan. Contohnya ya tadi, dengan apa? Dengan melakukannya dengan hati, dengan tulus, dengan perasaan positif, riang dan gembira. Contohnya saya adalah seorang pengajar, jadi kegiatannya adalah mengajar, memberikan ilmu, dan sharing kepada para audiens. Tentu banyak hal yang dipersiapkan menuju performa tersebut ya. Misal seorang pelajar harus mempersiapkan PowerPoint-nya sebagai media pembantu untuk mensukseskan suatu penampilan atau pembelajaran, lalu membaca jurnal, membaca berita terkini, membaca literasi, literatur, membuka video lagi yang berhubungan tentang apa yang kita ajarkan. Nah, itu adalah sedikit dari banyaknya proses yang dicapai untuk bisa perform dan memberikan materi kepada para pendengarnya. Kalau tidak menikmati itu, maka akan terasa sangat berat menjalankannya ya. Tapi sayangnya, saya sangat menikmati membuat PowerPoint, saya sangat menikmati membaca jurnal, menambah ilmu pengetahuan, mendapat hal-hal baru, dan ketika masuk, perasaan positifnya adalah, kayaknya seru nih kalau saya sharing, saya kasih ilmu yang saya dapat tadi kepada para pendengar saya. Nah, itu adalah yang namanya proses flow ya, dimana ya tadi menikmati suatu prosesnya sehingga tidak terasa dan tidak memberatkan sebagai seseorang yang ingin menuju ke tujuannya. Nah, pertanyaannya lagi, saya ini apakah sudah di dalam posisi flow? Apakah saya sudah berada di kondisi flow atau saya masih belum? Nah, saya akan bacakan komponen-komponen yang mengindikasi bahwa teman-teman apakah sudah di dalam fase flow atau belum. Yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai tujuan yang jelas. Pengen kemana? Misal teman-teman bekerja di mana, apa visi misinya, apa goalsnya, apa tujuan yang ingin dicapai, harus jelas gitu. Misalnya sebagai mahasiswa, tujuannya adalah membuat skripsi, membuat tugas akhir, harus jelas
saya pengen bikin tugas akhir, saya pengen bikin skripsi, jadi punya tujuan yang jelas gitu ya. Karena ya untuk membuat skripsi atau tugas-tugas yang lain kadang-kadang melakukannya setengah hati gitu. Jadi ini harus dengan perasaan yang penuh, dengan hati yang full, oke, dan tujuan yang jelas. Saya pengen bikin skripsi, contohnya gitu ya. Jadi komponen pertama adalah tujuannya yang jelas. Yang kedua, ini membutuhkan konsentrasi. Oke, membutuhkan konsentrasi artinya harus terfokus kepada tugas akhir tadi, harus benar-benar konsentrasi dan serius kepada tugas akhir ya, pada tujuannya. Kayak itu ya. Yang kedua adalah harus dengan konsentrasi. Lalu yang ketiga, kita merasa bahwa tindakannya tidak sadar gitu, bahwa sudah kita lakukan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika sedang berkendara tadi ya, teman-teman tahu-tahu udah sampai aja ke tempat tujuannya gitu. Wah, ternyata nggak sadar gitu. Ternyata saya sedang berada di dalam kondisi flow, di mana teman-teman melakukannya tanpa sadar. Kayak contohnya bermain game. Oke, orang suka banget bermain game, tahu-tahu wah nggak kerasa ya udah tamat gitu kan, itu berarti dia sudah masuk di dalam kondisinya flow ya. Jadi yang ketiga adalah tindakan yang membuat teman-teman tanpa sadar melakukannya ternyata teman-teman lakukan. Oke, yang keempat adalah lupa waktu. Oke, saya bikin PowerPoint satu slide kadang-kadang membutuhkan waktu sampai 1 jam mungkin ya, karena saya ganti gambar, saya ganti tata letak, saya ganti narasi gimana, dan ternyata sampai saya bilang itu puas dan wah ternyata sudah jam sekian ya gitu, lupa waktu. Oke, karena saking asiknya gitu ya. Jadi yang keempat adalah kita kadang-kadang bisa lupa waktu terhadap apa yang kita lakukan. Yang kelima, enjoy dalam kegiatan. Oke, itu penting ya, menikmati suatu proses. Jadi enjoy aja. Jadi saya bikin PowerPoint, oke, udah berjam-jam, udah belum selesai, dan saya berniat, oke, besok saya lanjut lagi, pasti seru bikinnya. Nah itu ya, jadi enjoy melakukannya gitu. Dan ya itu adalah salah satu contoh melakukan sesuatu dengan hati. Lalu yang terakhir ya teman-teman, yang keenam, ketika apakah teman-teman masuk ke dalam kondisi flow atau tidak, adalah teman-teman terserap seluruhnya ke dalam suatu aktivitasnya. Tadi ya, berulang, jadi tidak kapok gitu melakukannya, tidak kapok. Ketika teman-teman sebagai pekerja kantoran misalnya, setiap paginya teman-teman melakukan aktivitas dengan riang gembira, dengan perasaan positif, begitu juga dengan hari selanjutnya gitu ya. Jadi itulah yang namanya terserap seluruhnya ke dalam aktivitas. Jadi itu juga berhubungan dengan mencintai pekerjaan, enjoy tadi, dan tadi ya melakukannya dengan hati. Kalau teman-teman sudah merasa bahwa ciri-ciri tersebut telah teman-teman alami, oke, baik itu aktivitas apa, pekerjaan, passion, dan lain-lain, berarti teman-teman sedang berada di kondisi flow ya, kondisi di mana kita secara alami menikmati apa yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang belum menemukan flow-nya, mungkin ya harus bisa menemukan flow-nya, terutama harus enjoy, harus mencintai, dan yang paling terpenting adalah mensyukuri ya, bersyukur terhadap apa yang kita kerjakan, bersyukur terhadap apa yang kita lakukan. Terlebih kalau teman-teman sudah menemukan flow-nya, melakukan sesuatu dengan hati, melakukan sesuatu dengan enjoy, maka itu adalah posisi terbaik teman-teman. Itu adalah posisi yang sangat-sangat menguntungkan teman-teman terhadap apa yang teman-teman lakukan. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman, berbagi tentang kondisi flow gitu ya, melakukan sesuatu dengan hati. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen untuk mensupport channel ini di playlist namanya Doi ya, Diary of Irfan Najib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.